Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih mendapatkan nikmat untuk dapat hadir di ruangan ini guna untuk mengikuti presentasi ataupun sosialisasi dari program aplikasi pensil penilaian siswa elektronik. Salam dan salam dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kami ingin menyampaikan pada hari ini atau mempresentasikan pada hari ini, yaitu program yang kami miliki dari PP Sakato Media Informasi dan Teknologi. Program ini kami beri nama pensil penilaian siswa elektronik. Nah, pensil itu sendiri Bapak Ibu ini bertujuan atau memiliki manfaat bagi guru-guru di tingkat sekolah dasar itu yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Aplikasi ini sendiri Bapak Ibu atau program ini bertujuan untuk mengolah data dan nilai dari masing-masing siswa di kelas yang diampu oleh guru kelas untuk diolah menjadi rapor peserta didik. Rapor yang dapat dihasilkan dalam program ini ada dua macam. Yang pertama rapor kurikuler, intrakurikuler. Kemudian yang kedua yaitu rapor P5. Jadi ada dua rapor yang dapat dihasilkan dari penggunaan program ini. Yang pertama rapor intrakurikuler, kemudian yang kedua rapor P5. Nah, rapor P5 ada juga yang menyebutnya dengan rapor kurikuler ataupun rapor proyek. Jadi dengan penggunaan satu program, maka guru ataupun sekolah sudah bisa mendapatkan dua manfaat. Yang pertama yaitu rapor intrakurikuler dan rapor P5 atau kurikuler. Nah, Bapak Ibu, aplikasi ini sangat simpel penggunaannya. Kita tahu juga memang aplikasi serupa juga banyak beredar ataupun bahkan sudah pernah digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kami ingin tentu menyampaikan apa plus ataupun kelebihan-kelebihan dari program yang kami miliki. Yang pertama, program ini sudah berbasis web yang dapat digunakan secara offline atau kita sebut dengan berbasis web offline. Jadi penggunaan program ini tanpa memerlukan koneksi internet. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua, program ini dapat diinstal di satu laptop untuk seluruh guru yang ada di sekolah. Jadi andai kata Bapak Ibu, kalau seandainya di sekolah hanya cuma ada satu laptop, maka program ini bisa digunakan secara bersama-sama oleh seluruh guru pada satu laptop. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan dari aplikasi atau program ini adalah program ini dapat menyimpan database dari semester ke semester ataupun dari tahun pelajaran ke tahun pelajaran. Artinya, pada saat program ini diinstalkan pada laptop guru pada penginstalan pertama, maka untuk semester ataupun tahun pelajaran berikutnya, guru tidak akan melakukan penginstalan aplikasi atau program lagi, karena cukup mengganti semester dan tahun pelajaran saja, maka guru sudah bisa menggunakan program ini secara berkesinambungan dari semester dan tahun pelajaran berikutnya. Dan semester dan tahun pelajaran yang sudah dijalankan ataupun sudah diinputkan ke dalam program ini, maka datanya disimpan pada database program yang dapat direview kembali jika ingin melihat rapor ataupun data-data siswa atau peserta didik pada semester ataupun tahun pelajaran sebelumnya. Artinya data disimpan dengan sangat rapi. Kemudian, walaupun aplikasi ini dibuat oleh kami selaku pihak ketiga, nah, untuk program ini sendiri Bapak Ibu, untuk data siswanya ini sudah bisa kita melakukan impor data dari aplikasi Dapodik. Nah, kemudian
Itu beberapa yang mungkin sebagai penghantar kata sebelum saya ulas secara ringkas bagaimana dari penggunaan aplikasi ini dan apa-apa saja yang dapat dihasilkan oleh program pensil ini. Nah, kita lihat pada halaman yang kita lihat pada layar ini dinamakan dengan halaman beranda. Ini yang akan memuat beberapa informasi mengenai data sekolah itu sendiri. Untuk contoh di sini kita menggunakan program yang sudah digunakan di salah satu kabupaten di Pulau Sumatera, yaitu Kabupaten Sedang Bedagai di Sumatera Utara. Nah, di sini akan menampilkan nama sekolah, kemudian nama kepala sekolah beserta NIP, kemudian pada bagian sebelah kanan atau sebelah kiri dari aplikasi atau program ini menampilkan secara ringkas data dari guru kelas sebagai pengguna dari program ini. Nah, kalau kita lihat dari tampilan beranda ini, yang paling kita headline-kan ada nama sekolah di situ, Bapak Ibu. Nah, untuk program ini sendiri, agar program ini bisa menampilkan nama sekolah masing-masing sekolah nanti pada saat penggunaannya, maka aplikasi ini atau program ini akan dilakukan aktivasi menggunakan kode yang akan kami berikan nanti untuk masing-masing sekolah. Jadi nanti ada kode unik yang berbeda setiap sekolah, sehingga ketika kode ini diinputkan maka program akan langsung membaca nama sekolah. Jadi nama sekolahnya otomatis dan nama sekolah tidak bisa dirubah pada program ini. Di pada program ini Bapak Ibu, yang tidak bisa dirubah itu hanya nama sekolah. Selain daripada itu, data-data yang lain, data siswa, data nilai, data tahun pelajaran, kemudian semester dan lain-lain, itu semua bebas untuk kita lakukan pengeditan. Jadi itu salah satu juga kelebihan dari aplikasi ini dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Selain itu juga memang kalau kita lihat interface dari program ini sangat mudah untuk dipahami walaupun bagi guru yang awam untuk penggunaan teknologi. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi, kita punya tombol di sini dengan logo kabupaten. Kita nanti akan sediakan juga di sini beberapa pengaturan agar memang aplikasi atau program ini bisa dicocokkan sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Pertama ada setting mata pelajaran. Kita lihat kita review secara ringkas saja. Untuk setting mata pelajaran ini sendiri, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Oke, sudah tersedia beberapa mata pelajaran wajib memang sudah digunakan pada kurikulum Merdeka. Guru tinggal mengaktifkan jika mata pelajaran itu diajarkan atau digunakan pada kelasnya masing-masing. Kita lihat ini ada yang masih terkunci, artinya mata pelajaran tersebut tidak digunakan. Nah, jika ingin menggunakan, kita cukup mengaktifkan mata pelajaran yang ingin digunakan di kelasnya masing-masing. Ataupun nanti ada mata pelajaran yang tidak tersedia pada kolom mata pelajaran wajib, guru dapat menambahkan mata pelajaran tambahan atau yang kita sebut biasanya dengan muatan lokal. Bisa ditambahkan untuk beberapa. Nah, ini begitu fleksibelnya program ini Bapak Ibu, sehingga tidak ada pembatasan-pembatasan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita hanya membatasi penggantian nama sekolah. Jadi nama sekolah memang tidak bisa dirubah dan diganti pada program ini. Nah, itu adalah nilai jual dari program itu sendiri. Nah, berikutnya kita lihat juga di sini ada setting rapor. Nah, jadi ada beberapa pengaturan juga, nanti kita akan jelaskan ini juga secara detail nanti pada saat pelatihan dengan guru secara tatap muka. Ada pengaturan bagaimana kita mengatur rumus nilai rapor, ya, bagaimana pembagian antara sumatif, kemudian materi dan sumatif akhir semester. Kemudian juga bisa diatur di sini bagaimana tanggal untuk rapor, kemudian tempat dan tanggal rapornya, kemudian penandatanganan rapor siswa. Kemudian kami juga sediakan fitur yang namanya sinkronisasi. Nah, kita lihat juga kan kondisi-kondisi ini sering terjadi. Aplikasi
aplikasi yang digunakan sering mengalami crash ataupun laptop itu sendiri yang mengalami hang. Nah, ketika itu terjadi, tentu laptop atau perangkat harus dilakukan install ulang. Nah, begitu juga dengan aplikasi juga akan mengalami penghapusan pada saat melakukan install ulang laptop. Nah, tentu data-data yang kita isi sebelumnya tentu juga akan ikut hilang nah melakukan install ulang. Untuk mencegah hal-hal itu agar tidak melakukan input data kita dari awal kembali, maka kita sediakan di sini ada fitur backup dan restore data. Jadi kita sudah siap juga dengan kemungkinan yang bakal terjadi. Nah, kita lihat di sini ada backup data, melakukan penyimpanan data pada satu file nanti yang dapat kemudian direstore kembali ketika kejadian ataupun kemungkinan yang terjadi yang seperti saya jelaskan. Asalkan guru melakukan backup data secara berkala, maka jika terjadi hal-hal yang seperti disampaikan tadi, maka tentu data dapat dikembalikan lagi atau terselamatkan. Nah, kemudian kita lihat untuk menu dari aplikasi ini. Makanya saya tadi interface-nya sangat untuk mudah dipahami oleh guru-guru nanti sebagai pengguna dari program ini. Menu kita tersedia di sebelah kiri laptop. Jadi dan sangat mudah untuk dipahami, jelas tulisannya, kemudian jelas tata letaknya. Nah, ketika kita klik data siswa ini sebagai contoh, ini sudah ada data siswa. Nah, kalau belum ada, dia cukup melakukan import data dari Dapodik nanti Bapak Ibu. Saya akan cobakan bagaimana penambahan data siswa tersebut. Oke. Nah, jika seperti ini, kita cukup pilih file nanti, cari file Dapodiknya, kemudian akan dilakukan import data secara otomatis. Nah, ini tentu penjelasan secara detail nanti akan kita jelaskan pada saat pelatihan. Kemudian kami juga menyediakan ada menu administrasi. Yang pertama absensi, untuk penginputan absen dari siswa itu sendiri nanti untuk dimunculkan pada rapor interkurikuler. Tinggal input aja berapa hari izin, sakit, dan tanpa keterangannya, kemudian dilakukan penyimpanan dengan mengklik tombol simpan. Kemudian ada fitur juga di administrasi kenaikan kelas. Nah, fitur kenaikan kelas ini dapat dilakukan pada semester 2. Nah, kalau kita lihat contoh hari ini, di sini semester 1, kemudian kita lakukan pengubahan pada fitur kenaikan kelas, kemudian kita simpan, maka ini tidak bisa dilakukan ataupun disimpan. Ini hanya bisa diupdate hanya pada semester 2. Kemudian kita masuk di poin penting pada program ini, yaitu intrakurikuler di bagian penilaian. Nah, kelebihan dari aplikasi ini Bapak Ibu, kita sudah menyediakan untuk seluruh mata pelajaran wajib dari pendidikan agama dan budi pekerti ya. Ada beberapa mata pelajaran pendidikan agamanya, Islam, Kristen, Katolik, dan seterusnya. Kita sudah sediakan TP atau tujuan pembelajarannya. Ini sebagai juga nilai plus dari aplikasi ini. Jadi guru tidak perlu lagi menginputkan tujuan pelajaran. Dia sudah akan disediakan. Nah, kemudian nanti pertanyaannya adalah bagaimana seandainya nanti TP ini tidak sesuai? Artinya yang sudah kami muatkan dalam aplikasi atau program ini tidak cocok dengan TP yang disusun oleh guru-guru di sekolah. Nah, seperti yang saya sampaikan, semuanya bisa kita custom dan bisa kita sesuaikan. Nah, contoh seperti ini, misalnya TP 4.1 ini tidak sesuai dengan apa yang disusun oleh guru di sekolah, maka ini bisa diedit menggunakan tombol edit ataupun dihapus menggunakan tombol hapus, kemudian ditambahkan juga menggunakan tombol tambah kalau TP yang disediakan tidak mencukupi atau tidak jumlahnya tidak sama dengan TP yang sudah disusun oleh guru. Ini sangat fleksibel, tidak ada yang kita kunci selain nama sekolah. Nah, itu juga
salah satu kelebihan. Jadi dapat mengikuti terus update dari kurikulum Merdeka itu dari sekarang ataupun nanti pada saat masa yang akan datang jika ada perubahan-perubahan ataupun update terhadap kurikulum Merdeka. Misalnya ada perubahan TP dari kementerian, maka ini juga bisa disesuaikan langsung oleh guru itu sendiri tanpa menghubungi pihak developer. Jadi kalau kita lihat di sini, ini semua TP sudah kita sediakan. Namun ini tidak tertutup kemungkinan juga guru melakukan pengubahan ataupun penyesuaian dari TP yang sudah kita buat. Oke. Kemudian kalau TP-nya sudah sesuai ataupun sudah kita sesuaikan, maka guru nanti akan melakukan yang namanya pengaktifan TP-TP yang ada ini untuk semester 1 mana yang akan digunakan untuk dinilai di akhir semester. Nah, setelah dilakukan penyesuaian terhadap TP-TP yang ada pada program ini dengan TP-TP yang disusun oleh guru di sekolahnya masing-masing, kemudian dilakukan pengaktifan atau diaktifkan TP-TP yang akan dipilih untuk dilakukan penilaian. Nah, setelah TP-TP ini diaktifkan, maka guru akan melakukan penilaian terhadap TP yang sudah diaktifkan pada masing-masing mata pelajaran. Hari ini saya contohkan untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, ini kita lihat sudah ada TP-TP tadi atau tujuan pembelajaran yang telah diaktifkan ataupun telah dipilih pada halaman sebelumnya. Tugas guru di sini Bapak Ibu hanya menginputkan nilai terhadap tujuan pembelajaran ataupun TP yang telah diaktifkan tadi. Untuk nilai rapor itu sendiri pada ujung kanan ini sudah dihitung secara otomatis oleh program ini. Sampai bahkan nanti pada saat rapor juga akan dimunculkan deskripsi secara otomatis berdasarkan nilai-nilai yang diinput pada TP ini. Ini untuk penilaian intrakurikuler. Kemudian kita masuk di penilaian ekstrakurikuler. Untuk penilaian ekstrakurikuler, kita lihat di sini Bapak Ibu sudah ada kita input ya. Ada dua contoh, pramuka dan seni tari. Jadi guru nanti tinggal menambahkan bagaimana saya hapus dulu ini. Oke. Biar kita bisa lihat nanti bagaimana bentuk ekstrakurikulernya. Saya ulangi. Nah, untuk kolom ekstrakurikuler atau halaman ekstrakurikuler ataupun penilaian ekstrakurikuler ini, guru cukup menambahkan ekstrakurikuler yang ada di kelasnya. Contoh pramuka, kita simpan. Kemudian setelah ekstrakurikuler ini berhasil ditambahkan, guru juga harus menambahkan apa saja materi-materi pada pramuka itu atau ekstrakurikuler yang telah ditambahkan. Kita buat misalnya dasar Dharma gitu ya, misal sebagai contoh. Kita gunakan huruf kecil seluruhnya, kita simpan. Kemudian setelah ini diinputkan, mungkin nanti di penerapan di sekolah mungkin beragam, ada beberapa materi ataupun ada beberapa ekstrakurikuler, nanti tinggal disesuaikan. Nah, kemudian untuk menilai ekstrakurikuler itu sendiri, kita bantu dengan rentang nilai 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan keterangan yang kita lihat pada layar di depan. Tinggal kita inputkan nanti angka-angka tersebut ke kolom penilaian ekstrakurikuler siswa. Kemudian penilaian yang terakhir adalah kurikuler atau ada yang disebut juga dengan P5 ataupun proyek. Nah, pada halaman ini Bapak Ibu, guru terlebih dahulu akan menginputkan atau menambahkan proyek yang akan atau sudah dilaksanakan pada kelasnya masing-masing. Kita contohkan judul proyeknya membuat makanan khas dari Kutai Timur.
deskripsinya bisa kita isi. Ini adalah proyek pertama di kelas 4, seperti itu contoh ya. Jadi bagaimana bentuk judul proyeknya, bagaimana bentuk deskripsi proyeknya, itu guru lebih sangat paham akan hal ini. Saya hanya mencontohkan agar bagaimana kita melihat bagaimana penerapan penilaian pada P5 atau kurikuler ini. Nah, setelah berhasil ditambahkan judul dan deskripsinya, guru masuk ke tombol setting. Nah, pada tombol setting ini nanti sudah tersedia dimensi, elemen, dan subelemen yang akan dipilih oleh guru tersebut untuk dinilai pada proyek yang telah ditambahkan tadi. Nah, contoh proyeknya ini membuat makanan khas dari Kutai Timur. Nah, dari dimensi, elemen, dan subelemen yang tersedia ini, mana subelemen yang digunakan untuk menilai proyek tersebut. Dan sudah ada kalimatnya, tinggal guru nanti memilih mana yang cocok subelemen akan diaktifkan untuk menilai dari proyek tersebut. Nah, saya akan contohkan saja nanti beberapa di sini dulu, terlebih dulu beberapa subelemen yang akan digunakan untuk menilai dari proyek itu sendiri. Pilih aja dulu beberapa sebagai contoh saja Bapak Ibu. Setelah berhasil ini diaktifkan subelemennya, maka kita sudah bisa melakukan penilaian terhadap proyek yang telah diinput tadi atau ditambahkan tadi. Kita klik tombol penilaian. Nah, sudah ditampilkan dimensi-dimensi yang telah dipilih dan subelemen-subelemen juga yang telah dipilih pada halaman sebelumnya. Guru cukup mengisi atau menilai dimensi dan subelemennya menggunakan 4 pilihan. Pertama, BSH, berkembang sesuai harapan, BB belum berkembang, MB mulai berkembang, dan SB sangat berkembang. Ini tinggal disesuaikan bagaimana penilaian sesungguhnya, kemudian diinputkan pada aplikasi atau dipilih pada menu pilihan ini, kemudian diklik tombol simpan. Jadi kalau kita lihat sekilas tadi Bapak Ibu, cukup simple penggunaan dari program ini. Kita mulai dari intrakurikuler, langkahnya cukup simpel, sangat praktis, dan sangat mudah untuk dipahami dan digunakan oleh guru. Untuk intrakurikuler tadi guru memilih atau menyesuaikan TP, aktifkan TP, isi nilai sesuai TP, simpan, selesai. Ekstrakurikuler juga begitu, tambahkan ekstrakurikuler, tambahkan materi, nilai dengan 1, 2, 3, 4, simpan, selesai. Terakhir kurikuler tadi, tambahkan proyek, deskripsi proyek, aktifkan elemen dan subelemen, kemudian berikan nilai dengan memilih 4 pilihan, BSH, BB, MB, dan SB, simpan, selesai. Jadi guru sangat hemat waktu dan program juga cukup simpel dan sangat mudah dipahami oleh guru-guru yang seperti yang sampaikan tadi, bahkan untuk guru yang awam sekalipun pada penggunaan IT. Terlebih nanti juga program ini tentu akan kita jelaskan dan kita laksanakan pelatihan dan kita jelaskan secara detail bagaimana penggunaannya kepada masing-masing guru. Kemudian kita lihat itu tadi input-inputan, masukkan data, masukkan nilai. Sekarang kita akan lihat bagaimana dari outputnya. Pertama kita lihat rekap nilai. Nah, ini rekap nilai. Mungkin ditampilkan hanya pendidikan Pancasila karena baru itu tadi yang kita inputkan nilai. Nah, ini rekap, dan rekap nilai ini dapat di-download atau disimpan ke dalam laptop, flash disk, dan segala macam dalam bentuk file PDF seperti ini. Jadi program ini bisa mengunduh output yang dihasilkan dalam bentuk file PDF.
Kemudian output berikutnya ada cover rapor. Pilih siswanya, maka cover rapornya sudah bisa kita lihat. Dan ini juga bisa di download dalam bentuk PDF. Berikutnya ada rapor tengah semester. Pilih siswa, juga bisa di-download dalam bentuk PDF. Berikutnya, ini poin penting dari program ini, bagaimana mengolah nilai dari intrakurikuler menjadi rapor intrakurikuler. Kita pilih siswa. Nah, rapornya sudah jadi Bapak Ibu, sudah ada deskripsi ataupun capaian kompetensinya dalam bentuk kalimat. Nah, kalau kita lihat di sini tadi pengerjaannya, aktifkan TP ataupun sesuaikan TP, kemudian diisikan nilai berdasarkan TP, maka aplikasi sudah mengolah nilai tersebut, inputan tersebut menjadi output seperti yang kita lihat pada layar. Sudah ada nilai dan capaian kompetensi pada kolomnya berdasarkan nilai-nilai yang telah diinput guru pada kolom penilaian intrakurikuler. Nah, di sini juga menampilkan ekstrakurikuler yang kita buat tadi, yang sudah diinput ataupun ditambahkan tadi. Terakhir juga ada di sini untuk ketidakhadiran ataupun absensi. Sudah ada tantangan orang tua, guru kelas, dan kepala sekolah. Dan rapor ini dapat dicetak dengan sebelumnya kita download dulu dalam bentuk PDF. Kenapa harus downloadnya dalam bentuk PDF? Kenapa tidak tombol cetak langsung yang kita buat? Ini agar output yang dihasilkan dalam program ini dapat disimpan dengan baik dan tertata rapi juga penyimpanannya, di-download dalam bentuk PDF, kemudian bisa disimpan ke dalam flash disk, hard disk, ataupun ke dalam laptop itu sendiri. Jadi suatu saat pada masa yang akan datang mungkin dibutuhkan kembali rapor ini untuk dicetak, kita tak perlu buka aplikasi, cari saja file PDF-nya, tinggal kita cetak ulang kembali. Jadi itu juga untuk kebutuhan di masa-masa yang akan datang. Poin kedua yang paling penting dalam aplikasi ini adalah rapor P5 ataupun rapor kurikuler ataupun rapor proyek. Jadi ada 3 nama di sini Bapak Ibu ya. Kita pilih siswa. Karena dia sudah bentuknya output, maka kita tidak ada lagi melakukan input. Kita hanya melihat, kemudian download dalam bentuk PDF. Inilah dia hasil dari proyek yang kita input tadi. Tadi kita melakukan tambah judul proyek, deskripsi proyek, aktifkan subelemen, kemudian lakukan penilaian dengan memilih BSH, BB, MB, dan SP. Maka kita lihat hasilnya sudah seperti yang kita lihat pada layar di depan. Tinggal dicetak juga atau di-download dalam bentuk PDF. Inilah program pensil penilaian siswa elektronik untuk kurikulum merdeka yang dapat kami sajikan atau kami presentasikan pada hari ini. Bapak Ibu, tentu kita juga ingin menyampaikan beberapa poin dari program ini. Selain kalau ini insya Allah nanti bisa kita terapkan untuk di Kabupaten Kutai Timur, guru-guru selain mendapatkan program seperti yang dijelaskan tadi, guru-guru juga nanti akan mendapatkan bonus dari kami berupa perangkat pembelajaran, mulai dari modul ajar, program semester, program tahunan, KKTP, dan seterusnya. Sebagai bonus dan sebagai referensi juga bagi guru-guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian untuk membantu proses belajar mengajarnya lebih menarik, kami juga memberikan bonus media pembelajaran yang dapat diputar melalui proyektor dan tersajikan dalam bentuk PowerPoint. Jadi ada 2 bonus juga yang akan didapatkan. Kemudian nilai plus lagi dari PT Sakato Media Informasi dan Teknologi adalah selain programnya yang memang sangat simpel, kemudian tepat sasaran ataupun sesuai dengan apa yang ada di lapangan, sesuai juga dengan peraturan-aturan yang berlaku, panduan-panduan juknis dari kementerian
Dan mulai dari input sampai dengan outputnya tidak ada perbedaan dengan aplikasi-aplikasi yang ada beredar atau bahkan dari aplikasi dari kementerian sendiri. Kemudian penggunaannya lebih simpel. Kemudian selain itu, kalau penggunaan dari aplikasi yang lain atau program yang lain, ketika mengalami kendala, mungkin tidak tahu guru-guru mau tanya atau kontak kemana. Nah, ini salah satu juga kelebihan dari PT Sakato. Kalau ini berkenan, ini kita laksanakan di seluruh sekolah di Kabupaten Kutai Timur, maka nanti tentu kita akan latih juga guru-guru untuk bagaimana guru dapat menggunakan program ini secara komprehensif ataupun secara lebih mapan tentunya. Nah, kita selain itu juga nanti kita juga akan memberikan kontak dari tim kita sebagai bentuk pelayanan dari PT Sakato. Jadi ketika program ini digunakan oleh guru di sekolah-sekolah, tentu program ini dapat digunakan secara berkelanjutan. Semester depannya lagi, tahun pelajaran berikutnya. Tentu tidak tertutup kemungkinan juga guru akan mengalami kendala-kendala dalam penggunaan program ini. Maka Sakato memberikan pelayanan terbaiknya melalui kontak person dari tim nanti yang akan melakukan pelayanan secara mendetail lewat telepon ataupun WhatsApp. Artinya pelayanan dari jarak jauh. Dan kami pandu nanti jika guru-guru mengalami kendala. Dan pelayanan ini akan terus kami berikan sesuai dengan penggunaan aplikasi itu sendiri. Di selama guru-guru di sekolah nanti di Kabupaten Kutai Timur ini masih menggunakan program ini, maka tetap akan kami layani jika terjadi kendala. Dan itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan dan waktu yang diberikan kepada kami. Kemudian ucapan maaf juga apabila tadi dalam penyampaian banyak hal-hal yang kurang tepat ataupun perkataan-perkataan yang kurang tepat yang kami sampaikan. Kemudian mohon maaf juga kepada Bapak Ibu atas waktu yang telah tersita oleh kami. Akhir kata banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.